Kalau kita mau lihat baik-baik ya, Pak Prabowo goyang menurut saya, baik dari sisi substansi dan kemampuan menguasai panggung. Tidak pernah mungkin di dunia, ya, apalagi di Indonesia, ada calon presiden sedang berdebat menjulurkan lidah, bergoyang-goyang seperti itu. Ya, itu perlu diperbaiki, jujur sajalah kita. Kalau kita mau jujur-jujuran gitu, ya, kalau mau menyerang soal etik atau tidak etik gitu, bagi Pak Prabowo bahwa menyerang itu bukan karakternya beliau. Dalam debat tendensi iya, menyerang iya, karena memang diserang tuh idenya, pikirannya, programnya, dan memang yang namanya debat ya memang adu serang gitu loh, debat antar kontestan, dan itu maka diagendakan. Kalau takut debat, takut diserang, ya jangan datang, joget aja gitu loh. Ya, itu konsekuensi dari pemenang ya begitu, Pak. Itu harus saya sampaikan. Ya, jadi ya kita sebagai pemenang harus menerima berbagai macam kritikan, dan saya kira Belum menang. kalau misalnya kami tidak dinilai memiliki potensi untuk menang, untuk apa diserang-serang? Belum pemilu udah menang. Ini sama seperti boleh dong kita sama merasa seperti menang. Masa zaman nggak boleh, Orde Baru. nggak boleh merasa menang sih. Loh, ya saya Ini sebagai ya kontestan tentu kita harus optimis. bahwa saya kita bisa kemudian menang. saya Iya, kan? kemudian mengingat rekam jejak perjalanan Republik ini. Pernah ada satu fase di masa Orde Baru belum diselenggarakan pemilu, pemenangnya sudah ditentukan oleh rejim yang berkuasa pada saat itu. Tapi kalau kita ada pemilu Dan nih, Bang. ini ya tadi ini mengingatkan, ini mengendap dalam memori kolektif bangsa ini, di mana satu pemilu pada fase pemilu pada masa Orde Baru, pemilunya belum diselenggarakan, pemenangnya sudah ditentukan. Hati-hati. Nah, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. nah maka kalau tadi dipertanyakan tentang kontestasi debat, iya. Kalau ditanyakan masalah MK, iya. Siapapun hari ini wajib menanyakan itu, bahwa itu ada putusan dari yang namanya Mahkamah Konstitusi, iya. Kita harus hormatin, iya. Tapi itu jelas melanggar etika. Ketua Mahkamah Konstitusi diberhentikan sebagai ketua MK karena melanggar etika berat. Saya kasih analogi begini, kalau kita di transportasi umum, ada ibu hamil, ada kursi kosong di sana, kemudian kita atau anak-anak muda menduduki kursi tadi, salah? Tidak salah. Ada aturan yang dilanggar? Tidak ada aturan yang dilanggar, tapi itu salah secara etika publik. Itu kalau memahami tentang etika. Kemudian tentang HAM, Ya, itu tadi selalu muncul isu-isu seperti soal pelanggaran HAM ini. Ya, dalam 5 tahunan ini saya harus mengatakan bahwa Pak Prabowo telah menunjukkan seorang yang betul-betul negarawan gitu ya. Sekalipun beliau katakanlah diserang dengan berbagai, terutama saya kira isu 5 tahunan ini selalu muncul kepada beliau, ya beliau dengan sangat elegan. saya jelaskan kenapa menjadi Yang jelas kan dianggap pernah menjadi wakilnya Pak Saya Masinton, tadi kan? tidak menyela. Sebentar dulu. Kenapa dia menjadi dianggap isu 5 tahunan? Kenapa dia menjadi sensitif? Kemarin itu yang dibahas tema tentang pemberantasan korupsi, tema tentang pemerintahan, tema tentang demokrasi. Biasa aja. Gitu loh. Ketika ditanyakan HAM, di mana itu dianggap sebagai tendensius, dianggap sebagai sebuah isu yang sensitif, kan gila aja bangsa kita ini. Gila aja kalau ada orang kemudian ditanyakan persoalan rekam jejak, emosi. Kan ini ada rekam jejak, mau ditanyakan. Ini yang sebenarnya adalah tanggung jawab negara, Pak, yang mau kita tuntut. Negara harus menyelesaikan persoalan kejahatan HAM di masa lalu terkait adanya penghilangan paksa terhadap aktivis pro demokrasi yang berseberangan dengan rejim otoriter pada masa itu. Sah ditanyakan, dan itu berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Perwira yang diduga
ya berdasarkan dokumen DKP tadi itu, yang diduga pelakunya mencalonkan setiap 5 tahun bapak itu lagi, maka bapak itu ditanyakan. Jangan sensitif. Termasuk inilah jadi maka, wakil presiden, calon wakil presidennya. loh iya, Bapak isu itu Masinton juga ditanyakan. Ketika tahun 2009 menjadi itu juga calon wakil ditanyakan dalam presiden, kontestan, dan Pak. seharusnya kalau itu dijadikan Loh. sebagai calon wakil presiden, seharusnya udah clear karena secara konstitusi sudah diperbolehkan. Lah, secara konstitusi iya, yang sekarang ditanyakan itu persoalan negara. Gitu loh, kalau Bapak nanti terpilih menjadi presiden, Bapak mau bikin pengadilan HAM ad hoc tidak? Mau tidak mencari di mana makam yang dicari oleh ibu-ibu ya, Jawaban yang kemarin tidak puas, anak-anaknya. Pak Masinton. Jadi Amnesty Internasional Indonesia menyebut komitmen 3 calon presiden soal HAM dalam debat Capres perdana di KPU merupakan janji baik. Meski demikian, Amnesty mempertanyakan kebijakan konkret ke depan untuk merealisasikan janji itu seperti apa. Jangan sampai rakyat kecewa lagi, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Capres harus membuat kebijakan nyata, kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid dalam keterangan tertulis Rabu 13 Desember 2023 ketika diminta untuk memberikan skor angka 1-10 untuk debat soal penanganan pelanggaran HAM. Usman mengatakan skor untuk Anies Baswedan 8, Prabowo 6, dan Ganjar 7,5. Selain itu, Usman menilai dalam penanganan konflik di Papua perlu dilakukan dialog untuk mengakhiri tren kekerasan, konflik, dan pelanggaran HAM. Itu aspirasi orang asli Papua. Saya belum terdengar kebijakan pengungsi internal, pembebasan sandera pilot Selandia Baru, penguatan MRP, dan pengadilan HAM di Papua. Itu mendesak, kata dia. Catatan Amnesty terhadap 3 capres soal HAM. Dalam isu konflik di Papua, Amnesty memberikan catatan kepada 3 calon presiden terkait langkah yang akan diambil ketika salah satu dari mereka terpilih dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, Amnesty menilai pendekatan yang dilakukan militeristik, retorika anti asing, dan pendekatan ekonomi. Justru pandangan seperti ini membuat kekerasan dan konflik di sana tidak pernah berhenti. Kajian terbaru Lemhanas menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam kekerasan dan konflik, kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid dalam keterangan tertulis Rabu 13 Desember 2023. Korban hilang. Prabowo kemarin tidak puas, Bang Masinton. loh iya, nggak puas Pak, nggak jelas. Loh ini tendensius. Loh tendensi apa? Gitu loh. Kadar pembahasan HAM, pembahasan tentang penegakan hukum, pemberantasan korupsi sama kadarnya Pak. Tapi ketika HAM ini ditanyakan, kalau persoalan HAM ditanyakan ke Pak Ganjar dan Pak Anies, biasa Pak. Tapi ketika kepada Bapak itu ditanyakan, ya kenapa kok ini jadi isu 5 tahunan? Karena Bapak itu lagi. Nah balik lagi, tahun 99 yang meminta Pak Prabowo pulang itu Teguh Umar, ya, dan yang mengatakan ini Pak Taufik Kemas kepada saya pribadi, dan akhirnya Bu Mega sendiri di depan publik begitu. Nah artinya Jadi kalau begini, pada Pak. waktu itu ada masalah dengan status hukumnya Pak Prabowo, sudah diselesaikan oleh Ibu Mega dan Pak Taufik Kemas, katakanlah begitu ya pada Kenapa waktu nggak itu. dijawab gitu Bang sama Pak Ya. Prabowo? Itu hebatnya Bu Mega, Ya. ya. Kita tidak boleh ada warga negara kita yang stateless di luar Iya. negeri. Panggil pulang. Betul. Bahwa itu adalah persoalan Sepakat. ininya, Sepakat. kemanusiaannya. Sepakat. Yang Bahwa salah- kemudian ditagi orang persoalan Iya. negara belum Iya. menghadirkan pengadilan HAM ad hoc Iya. terhadap kasus-kasus penculikan, Iya. ya, penghilangan paksa terhadap aktivis pro demokrasi pada saat Betul. itu hal yang berbeda, Abang. Baik, gitu loh. itu sepakat sekali. Cuman saya begini ya, kita ini ngomong debat kandidat calon presiden, bukan catatan demokrasi TV One, gitu loh. Saya harus minta maaf ke kubu Capres 2 ya. Kalau dilihat tampilan dan kemampuan untuk berdebat ini masih jauh. Perlu diperbaiki, ini harus terbuka. Hal yang sama juga akan terjadi dengan calon wakil presiden. Kemampuan berdebat di ruang publik
yang sebenarnya dia bisa arahkan karena dia sendiri ya belum berdebat begitu ya, menyampaikan gagasan juga harus dikembangkan. Berapa banyak orang yang harus dijelaskan oleh satu orang? Kalau tidak punya kemampuan menjelaskan susah. Penduduknya 270 juta jiwa. Kalau tidak punya kemampuan menjelaskan apa bedanya asam sulfat dan asam folat, susah. Jadi memang harus ada kemampuan untuk menjelaskan sesuatu di diri presiden. Saya harus jujur mengatakan partai politik kita punya masalah serius dengan ditempatkannya Gibran sebagai calon wakil presiden. Rusak proses kaderisasi, tidak hanya di partai Bang Masinton yang sekarang sedang ngambek begini ya, melihat kadernya dicuri orang. Sabar. Oh iya, sabar. nggak ngambek maksudnya. Ngambek juga lah itu, harus jujur juga itu, sedih juga itu. Tapi juga merusak partai seperti Bang Aceh. Tiba-tiba partai sebesar Golkar, kadernya banyak yang mumpuni, diselip di tikungan oleh anak yang mungkin dipikir orang belum cukup waktunya untuk calon. Ini bukan soal faktor usia ya, ini soal kemampuan yang dipertontonkan di publik dan ruang politik negara. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.